Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Ya, tentunya bersama saya kali ini Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Cost Based Pricing Strategy. Oke, kita akan membahas materi kali ini itu lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, kita untuk materi kali ini kita akan masuk ke activity based costing, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, secara konsep apa sih activity based costing itu ya? Menurut beberapa para ahli ya, atau beberapa pendapat bahwasanya activity based costing atau yang biasa disingkat ABC itu sistem perhitungan harga pokok di mana sekumpulan overhead dialokasikan dengan menggunakan satu atau lebih faktor yang tidak berhubungan dengan volume. Nah itu. Activity based costing tentunya berbeda dengan metode yang satunya, yaitu metode tradisional. Ya. Kalau sistem tradisional hanya mampu menelusuri biaya yang langsung dan tidak langsung ke produk. Sedangkan ABC itu tidak hanya ke produknya, tapi juga ke aktivitas-aktivitas yang diserap, yang menyerapnya. Nah itu. Jadi secara definisi memang activity based costing itu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh apa? Aktivitasnya. Jadi dasarnya aktivitas, selain ke produk langsung maupun tidak langsung juga ke aktivitas. Nah itu. Yang pertama, pendekatan pembebanan biaya yang pertama menggunakan penelusuran langsung, direct tracking ya, atau penelusuran penggerak, driver tracking, untuk membebankan biaya pada aktivitas objek dan atau yang dinamakan cost objek ya, cost objek. Nah kita lihat ini ada biaya pemicu, ada biaya aktivitas ya. Jadi biaya cost driver itu kan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya berdasarkan aktivitas. Sedangkan aktivitas itu kan kumpulan tindakan ya, tindakan yang dilakukan dalam organisasi untuk tujuan penentuan biaya. Dua kombinasi ini yang mendasari namanya activity based costing, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya tampilkan contoh activity based costing yang biasa kita temui pada sebuah rumah sakit. Misalnya ya beberapa aktivitas yang istilahnya yang menjadi penggerak dan biaya penggerak yang dapat digerakkan di rumah sakit contohnya. Misalnya aktivitas itu seperti apa? Mendaftarkan pasien. Nah, nanti biaya penggeraknya itu jumlah pasiennya. Kemudian aktivitas apa? Pembuktian asuransi, berarti biaya penggeraknya itu dokumen, jumlah dokumen. Penerimaan pasien, berarti biaya penggeraknya jumlah pasien. Kemudian menyiapkan kamar, itu berarti biaya penggeraknya itu di jumlah persiapan. Mereview laporan dokter, berarti jumlah review biaya penggeraknya. Memberikan makanan, berarti biaya penggeraknya adalah jumlah makanan dan seterusnya. Nah itu simulasi activity driver dan cost driver di instansi rumah sakit. Nah nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya singgung mengenai contoh activity based costing untuk perusahaan-perusahaan selain rumah sakit ya. Nah, proses penghitungan cost driver atau biaya penggerak itu sendiri dapat dijelaskan bahwasanya ada keterkaitan atau hubungan antara biaya pool ya, cost objek, biaya objek, ya, biaya penggerak ya, dan cost segment. Nah, kalau digambarkan seperti pada slide ini ya, itu ya, mulai dari cost itu di misalnya itu untuk membiayai motor ya, kemudian bahan
membayar supervisor ya, atau biaya untuk pengawasan ya, supervision ya. Kemudian ada bahan baku packing untuk biaya inspeksi dan seterusnya. Nah itu. Nah sedangkan cost pool itu aktivitas tertentu di mana biaya itu dikelompokkan. Nah ini salah satu konsep perbedaan antara pembebanan biaya tradisional dan ekbisi. Kalau di tradisional itu dari sumber daya berapa yang dikonsumsi oleh produk, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, itu yang tradisional. Sedangkan kalau yang ekbisi, sumber daya itu dikonsumsi oleh aktivitas. Nah aktivitas ini macam-macam, misalnya aktivitas yang aktivitas dalam hal memproduksi kan otomatis kan dikonsumsi oleh produk. Kemudian aktivitas prosesnya berarti proses produksinya berarti dikonsumsi oleh proses. Dan keputusan ya, untuk mengambil keputusan untuk pelanggan, mendapatkan pelanggan, untuk divisi-divisi dan lini produk. Itu tentunya metode ekbisi dan tradisional itu ada perbedaan-perbedaan dalam penentuan HPP. Yang pertama tujuan. Metode tradisional itu tujuannya untuk menentukan tingkat persediaan, sedangkan ekbisi pembebanan biaya produksi. Dan yang lingkupnya kalau tradisional itu hanya di tahapan produksi, sedangkan kalau ekbisi itu tahap desain, produksi sampai pengembangan produk. Yang ketiga fokusnya kalau tradisional itu ke biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sedangkan kalau ekbisi lebih ke overheadnya. Periodenya kalau tradisional itu periode 1 akuntansi, periode 1 kali akuntansi atau 1 tahun akuntansi, sedangkan kalau yang ekbisi lebih ke daur hidup produk, dalam artian siklus hidup produk bisa lebih dari 1 tahun. Nah itu teknologi yang digunakan. Kalau tradisional itu masih manual, sedangkan ekbisi lebih pakai sudah menggunakan teknologi informasi atau komputer. Nah kemudian bagaimana cara mengalokasikan biaya menurut activity based costing? Pertama, lakukan dulu identifikasinya. Identifikasi di aktivitasnya dulu. Sebelah aktivitas yang dimana aktivitas itu bisa menimbulkan biaya itu diidentifikasi. Karena nanti kita namanya pemberian biaya berdasarkan aktivitas penelusurannya ya. Sampai nanti kegiatan yang digunakan untuk apa? Menambah nilai sebuah barang ya, value added ya. Dan yang kegiatan-kegiatan yang tidak menambah nilai barang, non value added. Nah itu dipisahkan, diidentifikasi dulu. Nah kemudian tentukan biaya yang terkait dengan aktivitas itu ya, sebagai penyebab utama biaya itu bergerak atau berubah ya, jadi cost drivernya, biaya yang bergerak berubah-ubah gitu. Nah untuk identifikasi aktivitas itu bisa merancang produk, memproses ya, tenaga kerja langsung, menambah bahan langsung dan pengiriman produk. Sedangkan kalau biaya yang terkait dengan aktivitas itu misalnya ada reparasi, ada inspeksi, penyimpanan produk dan seterusnya. Nah kemudian proses alokasi biaya menurut ekbisi ya, pertama mengelompokkan aktivitas yang beragam menjadi satu, menggabungkan biaya aktivitas yang dikelompokkan dan menghitung tarif per kelompok aktivitas ya. Kemudian tingkatan klasifikasi biaya ya, ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan mesin. Dan tingkatan ini nanti akan ditelusuri berdasarkan aktivitas, berdasarkan levelnya, level unit atau level apa. Untuk level unit berarti aktivitas yang dilakukan di setiap unit dan dihasilkan secara individual. Nah kemudian berlaku untuk masing-masing unit yang diproduksi. Nah kemudian nanti ada
aktivitas level batch ya, batch. Aktivitas ini berkaitan dengan apa? Sekelompok produk, namanya batch produk, pesanan nanti di sini terkait dengan aktivitas di level batch, yaitu ada pesanan pembelian, perancangan, pemeriksaan, pergerakan, unit-unit kecil dan lain sebagainya. Nah, ini semua kalau di level batch itu berlaku untuk masing-masing batch yang diproduksi atau kelompok produk ya berarti ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk tingkatan klasifikasi biaya selanjutnya yaitu ada teknik pengganti pesanan, ada pemeliharaan peralatan, pengembangan produk ya. Kemudian ada unit-unit kecil. Nah, ini yang di level produk. Kemudian yang di level batch itu ada penyesuaian gedung ya, aktivitas fasilitas ya, jadi aktivitas berlevel fasilitas ada penyesuaian gedung, pekerja atau gaji manajer, periklanan. Jadi ini yang sifatnya lebih ke administrasi dan umum. Nah, biaya umum. Nah, itu di level umum, mendukung keseluruhan proses produksi pelayanan. Nah, itu terkait dengan tingkat. Nah, kemudian perbandingan terkait dengan EBC dan tradisional itu nanti kita bisa lihat contoh simulasi soal di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk activity business costing sampai di sini dulu dari saya. Sekian, saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.